Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Coba kalian perhatikan gambar ini. Lani dan ibu sedang memasak. Nah, di sini kan ada kompor ya teman-teman. Lalu ada panci dan spatula. Nah, jika kalian pegang spatula yang terbuat dari logam atau tembaga atau besi, maka spatula tersebut akan panas. Namun ketika kalian memegang spatula yang terbuat dari karet, maka kalian tidak akan merasakan panas. Nah, nantinya kita akan mempelajari hal itu. Masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantar panas dengan baik. Ada juga yang tidak menghantar panas dengan baik. Bahan konduktor dan isolator. Silahkan kalian baca sendiri. Nantinya kita akan menyimpulkan bersama-sama dari bacaan tersebut. Itu ada pada halaman 137. Nah, dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa benda-benda di sekitar kita itu memiliki penghantar panas yang berbeda-beda. Ada yang bisa menghantar panas dengan cepat, misalnya panci, lalu sendok. Nah, panci dan sendok itu bisa menghantar panas dengan cepat. Benda tersebut dapat kita sebut dengan konduktor, yaitu penghantar panas dengan baik atau dengan cepat. Lalu ada juga isolator. Isolator itu tidak menghantar panas ya teman-teman. Misalnya kain, kayu, dan lain sebagainya. Meskipun isolator dan konduktor itu berbeda, tetapi dua jenis penghantar panas tersebut dapat kita manfaatkan secara bersama-sama. Ingat, di sini saya ulangi lagi bahwa konduktor itu penghantar panas, sedangkan isolator tidak penghantar panas. Kurang lebih seperti itu ya pengertiannya. Di sini saya pakai bahasa yang mudah dipahami saja. Lalu, nah di sini ada beberapa kata-kata dan kita disuruh untuk mengartikannya. Bahan itu artinya barang yang akan dibuat menjadi satu. Di sini saya akan memperbesar tampilannya agar terlihat jelas tulisan saya ya. Kalimat tentang bahan, misalnya aluminium merupakan bahan pembuatan panci. Lalu rel kereta api biasanya terbuat dari bahan logam. Nah, untuk kalimat ini kalian bisa menggunakan sesuka hati kalian ya. Kalian bisa merancang kalimat, yang penting ada kata bahannya. Gitu ya. Ini kan sudah saya blok, sudah saya tebali pada kata bahan. Menghantar, membawa, atau mengirim. Nah, kita akan membuat kalimat yang ada kata menghantarnya. Isolator sulit untuk menghantar panas. Logam besi dapat menghantar panas. Lalu, konduktor adalah benda atau bahan penghantar panas alur listrik atau suara. Kalimat besi, tembaga, baja adalah contoh bahan yang bersifat konduktor. Sebagian besar bahan logam adalah konduktor yang baik bagi penghantar panas. Lalu isolator. Isolator sendiri itu artinya pengisolasi atau penyekat atau pembatas. Isolator mempunyai sifat berlawanan dengan konduktor. Kayu, plastik adalah beberapa contoh benda yang bersifat isolator, tidak menghantar panas. Lalu semikonduktor.
Apa itu semikonduktor? Semikonduktor adalah bahan yang mempunyai daya hantar panas atau listrik antara konduktor dan isolator. Jadi bukan termasuk isolator, juga bukan termasuk konduktor. Nah, di tengah-tengah itu ya. Contohnya apa sih Kak? Contoh barang semikonduktor itu. Contoh barang semikonduktor itu germanium, lalu silikon, gallium arsenide, dan lain sebagainya. Bahan semikonduktor yang populer dan banyak digunakan saat ini adalah silikon karena banyak tersedia dan dapat diekstrak dari alam sehingga bisa didapat dengan harga murah. Lalu kalimatnya, kita akan buat kalimat yang ada kata-kata semikonduktor. Bahan semikonduktor bisa ditemukan pada berbagai komponen elektronika. Bahan semikonduktor yang digunakan pada komponen elektronika adalah silikon dan germanium. Alat. Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Kalimatnya, isolator melindungi pemakaian alat agar tidak terkena panas. Lalu alat dapur merupakan alat-alat yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator. Setelah itu, pada bacaan tadi, bacaan bahan konduktor dan isolator itu ada 4 paragraf ya. Nah, kita disuruh untuk mencari isi atau pokok-pokok di setiap bacaannya. Hal-hal penting di setiap bacaannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa menuliskan semuanya atau kalian bisa menuliskan yang nomor 1 saja ya. Nomor 1. Jadi paragraf 1 kalian tulis 1 saja yang atas sendiri itu. Di sekitar kita terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Lalu pada paragraf 2 kalian tulis nomor 1 saja. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Nah, paragraf ketiga dan paragraf keempat. Ada yang beberapa anak yang sempat komen di channel saya, Kak, bagaimana sih cara mencari hal-hal penting atau kalimat seperti ini? Nah, kalian bisa ambil yang 1 paragraf ya, misalnya pada 1 paragraf itu kalian lihat yang bagian atas sendiri dan bagian bawah sendiri. Kira-kira mana yang penting, mana bagian yang penting, atas sendiri atau bawah sendiri. Nah, ketika atas sendiri kalian bisa mengambil 1 kalimat yang atas sendiri. Mungkin jika ada waktu saya akan buatkan cara mencari hal-hal penting di paragraf. Kalian tunggu saja videonya ya. Lalu di sini kita disuruh untuk mengisi diagram ini sesuai dengan bacaan tadi ya. Bacaan bahan konduktor dan isolator. Nah, pada paragraf 1 itu berisi tentang macam-macam bahan. Terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Lalu pada paragraf 2 itu berisi tentang bahan konduktor. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan-bahan logam. Untuk paragraf ketiga, isinya tentang bahan isolator. Apa sih itu bahan isolator? Bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Lalu yang terakhir pada paragraf keempat itu berisi tentang cara penggunaan. Bahan isolator dan konduktor dapat digunakan secara bersama-sama. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu, di sini ada percobaan ya teman-teman. Silahkan kalian melakukan percobaan ini di rumah. Percobaan ini tentang cara atau pembuktian benda-benda konduktor dan isolator yang ada di sekeliling kita.
Kalian bisa melakukannya dengan pengawasan kedua orang tua atau dengan pengawasan orang dewasa. Di sini bahan-bahannya karena agak sedikit berbahaya ya. Ada lilin, korek api, dan lain sebagainya. Lalu langkah-langkah kegiatan. Nah, di sini kalian bisa membacanya sendiri ya teman-teman. Ini cukup mudah kok menurut saya cara atau langkah-langkah percobaannya. Selamat melakukan percobaan. Nah, nantinya setelah kalian melakukan percobaan akan ada beberapa pertanyaan. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Yang terjadi adalah tangan tidak merasakan panas dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembaga. Karena sumpit bambu merupakan isolator sehingga tidak dapat menghantarkan panas. Apa yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Tangan tidak merasa panas dari lilin yang merambat melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Karena sumpit berbahan plastik, sedangkan plastik merupakan isolator, sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. Mengapa demikian? Karena kain handuk yang merupakan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Yang berfungsi sebagai konduktor adalah besi dan tembaga. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Ada kayu plastik dan kain handuk. Sebutkan paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator atau tidak menghantar panas. Kertas, karet, styrofoam, kayu, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali di sekeliling kita yang tidak menghantar panas. Lalu, tuliskan kesimpulan yang kamu dapat dari kegiatan percobaan di atas. Kesimpulan dari percobaan di atas adalah kemampuan benda berbeda-beda dalam menghantarkan perpindahan kalor. Ada benda yang dapat bersifat mempercepat perpindahan kalor. Ada juga beberapa benda bersifat menghambat perpindahan kalor. Itulah konduktor dan isolator. Lalu kesimpulanku dari bacaan dan juga percobaan tadi adalah benda yang dapat mempercepat perpindahan kalor disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang menghambat perpindahan kalor disebut isolator. Sifat benda yang berbeda ini dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan jika semua benda penghantar panas. Pastinya kita akan kepanasan ya. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menggarisbawahi kata kunci dan menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan pada media. Yang kedua, melakukan kegiatan pengamatan dan menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.